Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak Azza akan menyampaikan pembelajaran akidah akhlak bab 9 tentang Aku Percaya Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Mari kita simak pembelajaran pada pagi hari ini ya. Pengertian Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Rasul Ulul Azmi yaitu merupakan sebuah gelar diberikan kepada para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan luar biasa ya, Nak, dalam menyebarkan agama Allah. Sangat sabar. Diuji apapun, beliau tetap menyebarkan agama Allah. Dalam keadaan apapun, beliau tetap menyebarkan agama Allah. Ciri-ciri ulul azmi. Yang pertama, memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. Diuji, diejek, diuji, dibakar. Beliau tetap menyebarkan agama Allah. Yang kedua, senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaumnya. Ketika diberlakukan oleh kaumnya yang tidak menerima tentang ajaran yang dibawa oleh para nabi, beliau tidak pernah kemudian berdoa yang buruk atau membalas kejahatan. Beliau mendoakan yang terbaik agar diberikan hidayah kepada kaumnya, sehingga bisa menerima ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memiliki mukjizat yang luar biasa. Langsung saja kita masuk ke pembahasan Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan Nabi Idris alaihi salam. Beliau adalah Nabi dan Rasul pertama yang diperkirakan hidup di wilayah Irak. Beliau terkenal sangat sabar saat terbukti berdakwah selama 950 tahun dan mendapatkan pengikut yang sangat sedikit. 950 tahun merupakan sebuah waktu yang sangat tidak pendek, hampir 1 abad. Sangat sabar, meskipun berdakwah selama 950 tahun, jumlah pengikutnya sangat sedikit. Beliau Nabi Nuh alaihi salam tetap sabar dan tetap mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak dan istri tidak mendengarkan seruan Nabi Nuh, tidak mempercayai ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Nuh. Anaknya yaitu bernama Kan'an. Mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang tahu? Iya, kapal yang sangat luar biasa besar. Kita lihat di situ, saya ilustrasikan gambar kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh ditumpangi oleh orang-orang yang beriman, sehingga selamat dari banjir besar. Juga dimasuki hewan-hewan, sehingga yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh selamat dari bencana banjir yang sangat luar biasa besar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam diutus oleh Allah di hadapan Raja Namrud yang kejam. Masyarakat pada waktu itu banyak yang menyembah berhala, termasuk orang tuanya sebagai pembuat berhala. Tahu kan berhala itu apa? Iya, berhala itu patung ya. Nabi Ibrahim alaihi salam diusir oleh Raja Namrud bersama sang istri.
Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihi salam ke Mekah. Ujian terberat Nabi Ibrahim alaihi salam dari Allah ialah menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam dan membangun Ka'bah yang rusak akibat banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ini tentang perjalanan Nabi Ibrahim berdakwah di hadapan Raja Namrud yang kejam. Beliau tetap teguh dan bersabar membawa ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam yaitu dibakar oleh Raja Namrud. Beliau tidak merasakan panas api sedikit pun. Di situ juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 69 yang berbunyi Kulna ya narukuni bardaw salaman ala Ibrahim, yang berarti wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Sudah jelas ya di situ bahwa Nabi Ibrahim tidak merasakan panas api sedikit pun. Kemudian yang ketiga ialah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ialah keturunan Nabi Yakub bin Ishak alaihi salam. Beliau berdakwah ke Raja Fir'aun di Mesir yang kejam dan mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa alaihi salam bertugas mengembangkan ajaran Allah dan menyelamatkan bangsa Palestina yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya anak-anak, Nabi Musa berdakwah di hadapan seorang raja yang sangat kejam dan mengaku sebagai Tuhan. Ini merupakan sebuah ujian kepada Nabi Musa yang sangat luar biasa. Tetapi beliau tetap mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Mukjizat Nabi Musa ialah tongkat beliau dapat berubah menjadi ular, membelah lautan, dan telapak tangan beliau mengeluarkan cahaya. Atas izin Allah, Nabi Musa dapat mengalahkan tukang sihir Fir'aun dengan tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular dan memakan ular dari penyihir itu. Ya. Itu merupakan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Yaitu apa tadi? Iya, benar sekali. Tongkatnya bisa menjadi ular. Ketika tongkatnya dipukulkan ke lautan, dapat membelah lautan. Lautan tiba-tiba membelah dan bisa dibuat berlari, bisa dibuat berjalan. Di situ digambarkan lautan yang terbelah, kemudian di situ dapat diseberangi sehingga dapat selamat dari kejaran raja siapa tadi? Raja Fir'aun. Terima kasih anak-anak telah menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya di pertemuan depan Pak Azza akan menyampaikan tentang Rasul Nabi Ulul Azmi dari Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.